Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all. Enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Hai Perseners, balik lagi di 1% Podcast bareng aku, Arlin, mentor 1%, dan kali ini aku akan jadi host kalian yang nemenin Perseners di podcast kali ini. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman Perseners? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kali ini kita bakal ngobrolin suatu topik yang seru banget dan mungkin juga relate nih sama Perseners semua. Tapi aku nggak sendiri nih. Hari ini aku ditemenin sama Kak Andrea. Halo Kak Andrea. Hai teman-teman semuanya. Halo. Nah, Kak Andrea ini salah satu mentor dari 1% juga ya Kak? Betul Kak Arlin. Oke, nah kali ini kita mau bahas tentang rendah hati dan juga kesuksesan gitu. Emangnya apa sih hubungannya? Terus gimana caranya ya biar kita tuh bisa jadi individu yang rendah hati dan sukses nih. Makanya pastiin kalian semua dengerin podcast ini sampai akhir. Kita langsung aja kali ya Kak Andrea. Kak Andrea kira-kira punya nggak nih? Kita sharing dulu kali ya pengalaman yang berkaitan gitu sama self-aware, khususnya nih di bagian memperbaiki diri gitu. Atau mungkin yang ada kaitannya sama topik kita kali ini nih tentang rendah hati. Mungkin boleh diceritain nih Kak Andrea ke Perseners. Oke, Perseners, jadi untuk pengalaman aku pribadi ya yang berkaitan dengan self-aware, terus kaitannya dengan rendah hati juga, itu ketika bekerja dengan klien gitu. Jadi terkadang itu kita merasa sudah memberikan pelayanan terbaik gitu ya ke klien. Tapi ternyata ada feedback kalau misalnya masih ada yang kurang jelas mungkin, terus perlu untuk administratifnya diperbaiki dan sebagainya gitu. Padahal mungkin rasanya kayak udah oke nih, udah maksimal gitu ya. Iya. Sama juga nih kalau misalnya kayak lagi mentoring gitu ya. Dikiranya udah maksimal nih, udah mencapai agreement terkait solusi dan next step-nya seperti apa gitu kan dengan menti. Tapi ternyata pada saat penilaiannya masih ada yang di bawah standar gitu. Aku pikir udah oke nih ya, udah berjalan dengan baik. Tapi ternyata dari penilaiannya masih ada yang kurang nih, berarti masih perlu ada yang diperbaiki gitu. Jadi yang dipikirnya sudah baik, ternyata menurut orang lain itu mungkin belum sebaik itu, Kak Arlin. Bener. Karena kita ngerasa udah maksimal nih. Tapi kok ternyata masih ada nih yang mungkin kurang gitu. Masih ada nih mungkin yang belum gitu. Yes, benar. Dan dari pengalaman ini aku belajar untuk memberikan ruang bagi hal yang unexpected. Untuk memberikan ruang untuk feedback, memberikan ruang bagi diriku untuk berkembang lebih lagi nih, untuk belajar lebih lagi gitu kan. Jadi di setiap hal itu kan ada dua kemungkinan ya Kak Arlin, ada kemungkinan baik dan kemungkinan buruk. Kita tidak boleh mengesampingkan kemungkinan buruknya juga. Jadi di sini aku belajar untuk menyisakan ruang untuk aku bersiap dengan kemungkinan yang mungkin gak sesuai dengan harapan aku gitu, untuk aku berkembang lebih lagi. Gitu Kak Arlin. Bener, karena ya sebenarnya kita tuh tetap perlu ya ngasih ruang untuk diri kita. Karena kadang apa yang kita harapkan itu tidak semulus itu gitu. Masih banyak hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi kita gitu ya. Nah, makanya nih relate banget pasti topik kali ini sama Perseners. Jadi dari tadi kan kita sempat nyinggung juga ya tentang rendah hati gitu. Sebenarnya Kak Andrea, apa sih rendah hati itu? Karena mungkin banyak nih di antara kita yang suka ngomong rendah hati dong gitu. Atau mungkin rendah diri gitu. Nah sebenarnya rendah hati itu apa sih? Oke, jadi kalau rendah hati itu apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu nggak menunjukkan kalau misalnya kita tuh ngerasa kita lebih baik daripada orang lain gitu ya. Kita paling oke, kita paling bagus gitu ya. Itu based on Merriam-Webster Dictionary dan based on KBBI juga definisinya seperti itu. Kalau bisa aku simpulkan, si rendah hati ini berarti gampangnya gini.
ketika kita nggak menutup diri kita dari, let's say mungkin feedback gitu ya. Pokoknya kita tetap memberikan ruang untuk diri kita biar kita tetap bisa bertumbuh, berkembang gitu. Jadi kita nggak stuck di situ-situ aja. Nah, terus Kak Andrea, bedanya sama rendah diri nih. Jadi jangan sampai perseners ini kebalik-balik gitu. Jadi salah paham nih rendah hati sama rendah diri. Mungkin dikirainnya selama ini sama gitu. Sebenarnya kalau rendah hati dan rendah diri itu perbedaannya apa Kak Andrea? Oke, kita coba lihat dulu ya definisinya rendah diri itu emang apa sih? Kalau based on KBBI, rendah diri itu artinya merasa kurang. Nah, kalau bedanya rendah hati dan rendah diri, jadi kalau rendah hati itu perseners, kita tuh tahu sebenarnya apa yang menjadi kekuatan dan kekurangan kita. Tapi kita memberikan ruang untuk hal-hal yang tadi ya di luar ekspektasi, hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, respon orang lain gitu. Kenapa sih kita memberikan ruang untuk itu? Supaya kalau misalnya nih ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya, pendapat orang lain, respon-respon itu kan hal-hal yang kita nggak bisa kontrol gitu. Kalau kita misalnya mendapatkan respon yang nggak sesuai harapan gitu, kita nggak terlalu kaget juga dan nggak terlalu jatuh gitu ya. Dan yang terpentingnya lagi, kita selalu memberikan ruang bagi diri kita untuk berkembang lebih baik lagi ke depannya gitu. Itu kalau rendah hati. Sedangkan kalau rendah diri itu, kita kan merasa kurang ya. Berarti kita nggak tahu sebenarnya apa yang menjadi kekuatan dan kekurangan kita gitu. Sehingga kita malah menjatuhkan diri jatuhnya, menjadi tidak percaya diri, menjadi minder. Jadi perbedaannya di situ. Kalau rendah hati sebenarnya kita tahu apa yang menjadi kekuatan dan kekurangan, tapi kalau misalnya rendah diri itu justru sebenarnya kita nggak tahu. Oke, jadi perseners jangan kebalik lagi. Rendah hati dan rendah diri itu dua hal yang berbeda gitu. Kalau si rendah hati berarti kita bisa memberikan ruang untuk diri kita, mungkin kayak mempersiapkan diri kita dari hal-hal yang di luar ekspektasi juga gitu ya Kak Andrea. Sementara kalau si rendah diri ini ketika kita ngerasa bingung gitu, merasa kurang gitu. End up-nya mungkin bisa jadi nggak percaya diri gitu ataupun insecure gitu. Dan kadang mungkin bener gak sih Kak Andrea, kadang tuh ketika ketika kita ngerasa rendah diri, justru kita tuh kadang mungkin bingung juga gitu. Sebenarnya kenapa gitu, kurangnya apa gitu kan. Lebih cenderung ketika rendah diri tuh kita kayak ngerasa, ya udah bener-bener ngerasa stuck, terus lebih apa ya, kayak lebih penuh sama emosi negatif gitu. Kita jadi nggak mau berkembang gitu kan. Cenderung untuk menolak feedback juga Kak Arlin ketika diberi feedback itu malah merasa down lagi gitu ya. Jadi semakin down lagi, jadi menghindari feedback. Karena mungkin kadang kita juga nggak sadar ya ketika orang lain ngasih kita feedback gitu. Kadang mental gitu aja antara kita yang nggak mau dengerin atau kita ngerasa nggak perlu gitu. Atau mungkin kita ngerasa kurang penting gitu. Padahal si feedback ini ternyata bisa jadi sesuatu yang sangat penting untuk kita bisa jadi orang yang rendah hati. Dan perkembangan diri kita juga jadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Kita jadi belajar hal baru lagi gitu kan dari feedback-feedback itu gitu sebenarnya bisa. Yes, aku setuju sih. Karena mungkin kalau misalnya kita tidak menerima feedback gitu ya, kita jadi, apalagi tadi yang kita udah ngerasa rendah diri, terus kita nggak mau terima feedback, kebayang nggak sih situasinya pasti kita akan jadi kayak bingung sendiri gitu kan. Ini sebenarnya kenapa gitu, kekurangan aku apa, kelebihan aku apa gitu. Oh ya Kak Andrea, ngomongin tentang kekurangan sama kelebihan nih. Sebenarnya gimana sih caranya? Mungkin teman-teman perseners masih bingung nih, gimana sih caranya biar tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa? Sebenarnya untuk mencari tahu gitu ya, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa itu banyak sekali caranya Kak Arlin. Salah satunya itu dengan journaling ya, bisa juga. Jadi journaling terus ya menuliskan di media apapun ya, apa sih yang kira-kira itu menjadi kekurangan kita, apa yang kira-kira menjadi kelebihan kita, dituliskan di situ. Pendapat orang lain juga termasuk di dalamnya ya. Bisa-bisa dengan cara itu juga. Terus kalau misalnya teman-teman mungkin masih bingung gitu, bisa juga nih lewat sesi mentoring gitu ya di 1% atau konsultasi dengan psikolog. Karena nggak semua orang itu juga langsung tahu gitu ya, kadang perlu untuk dipandu juga gitu, apa sih yang sebenarnya kelebihan dia, kekurangan dia gitu. Nah, boleh misalnya teman-teman mengalami kesulitan gitu ya, boleh juga dengan melalui sesi tersebut gitu. Tapi kalau misalnya mau dicoba sendiri,
ya bisa melalui media apapun, coba dituliskan, dipikirkan. Biasanya orang lain tuh ngomong apa, terus nggak lupa pendapat kita sendiri juga. Jadi mix nih antara apa yang biasanya orang lain omongin ke kita dan apa persepsi kita terhadap diri kita sendiri juga. Ditulisin di kertas biasanya kan lebih kelihatan tuh. Iya, iya, lebih terlihat gitu, benar-benar. Karena kalau misalnya kita nulisin gitu ya, let's say kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Nah, mungkin kan kita nggak selamanya namanya hidup ataupun semangat kita pasti naik turun gitu ya. Nah, ketika kita lagi ngerasa down gitu, kita jadi bisa tahu nih perseners, oh kita baca lagi nih yang udah kita tulis, oh ternyata aku tuh punya kelebihan loh gitu. Aku tuh punya kelebihan gitu. Jadi kita harapannya bisa lebih merasa percaya diri lagi, semangat lagi, dan merasa berdaya lagi gitu. Karena benar sih tadi kata Kak Andrea, kalau misalnya kita nggak nulis gitu ya, mungkin terdengar kayak, apaan sih, emang penting segitu pentingnya ya untuk ditulis gitu. Tapi sebenarnya kalau kita nggak nulis, benar kata Kak Andrea tadi, kita jadi bingung karena apa ya gitu. Malah mungkin lupa gitu kan, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Tapi ketika ditulis kan kelihatan nih gitu. Ada gambaran jelas. Iya benar, ada gambaran jelas dan mungkin bisa juga teman-teman perseners kadang kan suka kayak ngasih motivasi diri sendiri gitu ya lewat handphone, mungkin pakai quotes gitu, itu mungkin juga bisa. Terus tadi yang ngomongin soal feedback gitu, bener sih feedback itu bisa bantu kita juga untuk refleksi diri, ya nggak sih Kak Andrea? Kadang ada beberapa yang mungkin masih bingung gitu ya kelebihannya apa. Coba aja bisa tanya gitu kan sama temennya mungkin, menurut lo gue gimana sih orangnya? Apa sih kelebihan gue gitu, itu mungkin juga bisa ya, karena bentuk feedback juga kan dari orang lain. Betul. Karena untuk kita lebih memahami diri kita sendiri sebenarnya bukan cuma persepsi diri kita terhadap kita ya, tapi juga kita tahu persepsi orang lain terhadap kita tuh gimana. Jadi mix antara apa yang orang lain persepsikan ke kita dan apa yang kita persepsikan ke diri kita sendiri. Sebenarnya pengetahuan tentang diri itu tuh kuatnya di situ ketika kita bisa mengkolaborasi antara apa yang orang lain bilang dengan apa yang kita rasakan terhadap diri kita sendiri. Setuju, setuju, setuju. Oke, nah tadi Kak Andrea ngomongin tentang sukses gitu ya. Mungkin dari yang udah kita omongin tadi ada hubungannya gitu ya. Kenapa sih rendah hati ini bisa ngebantu kita biar bisa jadi orang yang lebih sukses gitu. Gimana sih Kak Andrea sebenarnya? Kok bisa sih rendah hati ini ngebantu kita jadi sukses? Mungkin yang pertama aku coba jelasin dulu kenapa sih rendah hati itu penting ya teman-teman. Jadi rendah hati itu penting karena satu, bagi diri sendiri memberikan ruang untuk hal-hal yang di luar ekspektasi tadi ya, hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, kita memberikan ruang untuk itu gitu. Sehingga kan nantinya kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu feedback, mungkin feedback itu kan juga nggak semuanya buruk ya, ada feedback positif, ada feedback negatif gitu. Tapi kita always preparing ourselves for the worst case scenario gitu ya. Kita nggak terlalu jatuh, kita tetap punya pegangan lah gitu ya. Karena kita memberikan ruang memang untuk itu dan memberikan ruang bagi pengembangan diri kita ke depannya gitu. Itu penting. Terus bagi orang lain juga nih gitu, nggak cuma ke diri sendiri tapi ke orang lain juga. Karena ketika kita memberikan ruang tadi, kita juga memberikan ruang bagi orang lain loh secara nggak langsung untuk memberikan pendapat, memberikan haknya untuk berpendapat, memberikan ruang berinteraksi dengan kita sebenarnya. Jadi kita menjalin relasi juga nih ya, dengan kita menerima feedback tuh sebenarnya menjalin relasi gitu kan. Jadi feedbacknya kita terima, kita bisa oke, menurut kamu gini ya. Oke deh, ntar coba deh aku kembangin lagi di yang bagian itu misalnya. Kalau misalnya kita menolak gitu kan, bisa jadi interaksi hubungan relasinya juga bisa orang ini ternyata nggak seneng nih dikasih feedback gitu, dengan kita memberikan ruang bagi mereka untuk berpendapat atas perilaku kita juga gitu kan, ya itu menjalin relasi juga, interaksi juga gitu ya. Lalu kaitannya dengan menjadi sukses sebenarnya lebih ke kan hidup itu berputar ya perseners, jadi kadang ada di atas, kadang ada di bawah, dinamikanya hidup gitu ya. Even bisnis juga kan kita ada masanya di atas, ada di bawah gitu. Kita nggak pernah tahu hidup itu mau bawa kita kemana, seperti apa gitu kan, jadi apa. Kita memang punya rencana, tapi kan ujung-ujungnya juga balik lagi ke semesta gitu ya, mendukung atau enggaknya. Nah,
dengan memberikan ruang bagi diri kita untuk pengembangan lebih lanjut gitu, menerima feedback, itu mau menambah ilmu, itu juga ya ke depannya ketika kita berada dalam posisi apapun, mau di atas, mau di bawah, itu bisa menjadi lebih kuat gitu ya. Terutama dari segi emosi ya, karena kita selalu memberikan ruang untuk pengembangan itu gitu ya. Dari segi interaksi sosial juga positif gitu ya, ke depannya kita menjalin relasi juga lebih mudah gitu. Jadi ya sangat mendukung untuk mencapai kesuksesan gitu teman-teman gitu. Karena kita memberikan ruang untuk hal-hal yang nggak bisa kita kontrol dan memang nggak semuanya bisa kita kontrol kan. Yang bisa kita kontrol hanya diri kita sendiri, respon kita, pikiran kita, dan niat kita. Respon orang lain, tanggapan orang lain, itu kita nggak bisa kontrol sama sekali. Pikiran orang lain tuh kita nggak bisa kontrol. Jadi kita memberikan ruang untuk itu, ke depannya tuh akan lebih kuat, terutama dari segi emosi, mau di posisi apapun, posisi atas maupun di posisi bawah. Lebih siap menjalani hidup. Ibaratnya kita kayak udah punya perbekalan gitu ya untuk menghadapi mungkin nanti ketika kita punya feedback yang negatif dari orang gitu, atau mungkin apa yang kita lakukan belum maksimal dan masih ada celah kurangnya gitu ya, kita akan ngerasa jadi lebih siap. Nah, ngomongin feedback Kak Andrea, caranya gimana sih biar kita tuh bisa lebih menerima feedback gitu? Karena kadang juga kita suka ngerasa, ih apa sih kok feedbacknya gitu ya. Ngerasa apa ya, udah maksimal, udah sempurna gitu. Terus gimana sih sebenarnya caranya biar kita tuh bisa lebih menerima feedback, khususnya feedback yang negatif gitu ya? Sebenarnya kuncinya itu ada pada pikiran kita ya. Jadi ketika kita menerima feedback, memang ada feedback yang menyakitkan. Yang tadi ya, yang nggak sesuai dengan harapan kita gitu ya. Misalnya kayak, kita udah maksimal kok gitu, tapi dia masih feedback jelek. Nah, ketika kita mengalami itu, menurut kita, oh udah maksimal. Kita tetap dengarkan gitu. Mungkin menurut dia di bagian ini masih ada yang kurang, bagian lagi masih ada yang kurang. Itu orang kan berpendapat ya. Karena kan pikiran orang kan beda-beda, kita nggak bisa tahu ya, mereka setiap orang punya standarnya masing-masing juga yang nggak bisa disamain. Tapi ketika mereka memberikan feedback itu, oh oke, menurut dia di bagian ini. Nah kita balik lagi nih ke pendapat kita sendiri gitu. Kita nggak lupa gitu kan dari orang lain, kita juga tanyakan ke diri sendiri, emang di bagian itu ya yang sekiranya mungkin kurang maksimal gitu. Oh tapi tadi aku udah berusaha juga sih gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, misalnya mungkin ke depannya perlu ditingkatin gitu ya. Berarti nggak semua orang. Jadi aku meyakini aku sudah usaha maksimal, cuman mungkin perlu penyesuaian lagi gitu. Berarti ke persepsi kita terhadap diri kita gitu ya. Kalau misalnya kita udah maksimal, oh ya udah dilegain, kita udah maksimal. Nextnya, oh oke, berarti nggak semua orang bisa menerima ini gitu ya. Berarti ke setiap orang tuh berbeda-beda, kita selalu ingat itu gitu ya. Ada orang yang mungkin kurang sesuai, ada yang sudah sesuai gitu. Jadi didengarkan saja, didengarkan, tapi ke depannya gitu mungkin penyesuaiannya, oh kalau misalnya emang targetnya seperti ini, ya wajar mungkin kalau misalnya dia nggak cocok gitu, balik ke target dari perilaku kita itu ya mungkin, oh kenapa sih dia nggak cocok gitu ya, terus kenapa sih dia mungkin kurang sesuai gitu, dan mengingat lagi kalau setiap orang itu berbeda-beda. Kita nggak bisa maksain ya semua orang harus suka sama caranya kita gitu, dan semua orang harus suka sama kita. Tetap ada plus minusnya gitu ya. Tips untuk perseners dari Kak Andrea yang praktis gitu, gimana caranya biar kita bisa tetap rendah hati tapi nggak rendah diri? Yang pertama itu ya, tahu dulu kekurangan dan kelebihannya apa. Kadang nulisin kekurangan lebih gampang daripada nulis kelebihan. Adil tapi ya, kelebihan dan kekurangan, jangan kekurangannya 10, kelebihannya cuma 5. Disamain gitu ya. Terus itu bisa dilatih ya teman-teman. Kita selalu ingetin diri gitu ya, kalau misalnya, oh kita udah maksimal nih, tapi tetap kasih ruang untuk feedback gitu. Tetap kasih ruang untuk orang lain boleh berpendapat. Kalau misalnya emang sakit, kita terima sakitnya. Jangan ditolak. Kalau misalnya sakit, diakuin gitu. Oh, ini feedbacknya nggak enak banget nih gitu. Sakit nih gitu. Tapi coba kita lihat positifnya lagi. Oh, dari feedback ini kita jadi tahu, oh ada orang yang ternyata berpikir seperti ini. Belajar juga untuk meyakinkan diri kita ya, kalau misalnya kita udah maksimal kok, udah benar-benar berusaha gitu ya. Nah, feedback orang lain ini ya buat next pengembangan aja. Berarti kita kan jadi tahu nih, oh ada orang yang berpikirnya seperti ini gitu. Ada orang yang punya perspektif seperti ini ya, untuk pengembangan diri ke depan. Kalau misalnya kita semisal dihadapkan dengan kondisi berbeda, itu cara bersikapnya seperti apa. Itu kan sama ya, itu untuk pengembangan diri ya. Memberikan ruang ke depan bertindak kalau misalnya dalam kondisi yang berbeda.
Oke. Nah, jadi poin pentingnya adalah belajar untuk kalau misalnya dapat feedback negatif, apapun feedbacknya ya sebenarnya akui, belajar untuk mengakui dan menerima feedback itu, jadiin itu suatu yang bisa ngebantu teman-teman untuk refleksi diri, biar lebih aware lagi sama diri sendiri, dan pastinya tetap ada space untuk kita biar bisa berkembang dan bertumbuh. Wah, thank you banget nih Kak Andrea udah mau sharing bareng Perseners di 1% podcast kali ini. Semoga nanti kita bisa sharing lagi ya Kak Andrea, dan untuk Perseners, jangan lupa kalau misalnya kalian mungkin ngerasa kok akhir-akhir ini jadi susah fokus, terus mungkin pada lagi galau-galau gitu ya. Coba deh kita sharing bareng, boleh dengerin podcastnya 1% atau YouTube, atau mungkin juga di Instagramnya 1%, dan juga boleh banget kalau misalnya mau sesi mentoring atau konsultasi ya Kak Andrea, kita akan sangat terbuka. Oke, mungkin sekian ya podcast kita kali ini. Terima kasih banyak untuk Kak Andrea. Sukses terus ya Kak Andrea, dan semua ini butuh proses gitu, semua ini pembelajaran ya, at least 1% setiap hari juga udah bagus, dan semoga bisa bermanfaat untuk persener semua. Makasih udah dengerin podcast ini dan sampai ketemu di 1% podcast selanjutnya.